Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fid dharain. Amin. Kajian kita yang kelima masih meneruskan tentang kajian al-aslu fil imamah wal wilayah asyura war ridho. Bahwa dasarnya kepemimpinan dan perwalian ngurusi negara itu adalah syuro warido. Asyuro warido, musyawarah dan sepakat. Jadi sudah benar itu Hadratus Syekh dan para kiai-kiai bangsa Indonesia dulu waktu mendirikan negara Indonesia itu dengan musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu menghasilkan konsensus. Musyawarah mufakat yang menghasilkan konsensus itu dasarnya adalah asyura wal ridho. Maka ketika orang NU hasil muktamarnya menyebutkan negara Indonesia disebut Muahadah Watoniyah. Kalau MUI menyebutnya Darul Misak. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Negara konsensus dan kesaksian, menyaksikan. Darul Ahdi Wasyahadah. Itu negara sebutannya apa saja, jika dasarnya ada dalam kepemimpinannya itu adalah syuro warido, mau negara sebutannya apa, panggilannya apa, negara Pancasila, negara daulat, negara apa saja, itu sudah sesuai syariah karena intinya bernegara, berbangsa, pemerintahan, ngangkat perwalian, ngangkat imam, pemimpin itu al-aslu fil imamah wal wilayah asyura warido. Itu kemudian dilanjutkan, karena ini Al-Qur'annya juga banyak yang mengatakan demikian, alladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu antara lain Qur'an. Atau wasyawirhum fil amri. Hadis-hadisnya juga akan disebutkan banyak. Nah, setelah bahwa pemerintahan mengangkat presiden, ketua umum kalau di organisasi, dasar utamanya adalah syura warido, maka al-aslu fi syura antakuna amatan fil muslimin la khosotan bito'ifatin minhum. Bahwa dasar syuro adalah harus umum untuk banyak orang di kalangan muslimin, bukan khusus pada kelompok. Jadi syuro yang dimaksud, musyawarah yang dimaksud untuk mendirikan, memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati atau lainnya, itu syuro yang umum, am.
untuk mayoritas, untuk umum, bukan la khossata bi thaifatin minhum, bukan untuk kelompok saja. Misal Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, urusan se-Indonesia hanya dimusyawarahkan oleh orang Jawa saja, nggak bisa. Urusan Indonesia hanya dimusyawarahkan se-Indonesia hanya orang Papua saja, nggak bisa. Urusan Indonesia hanya dimusyawarahkan hanya orang-orang NTT saja, nggak bisa. Atau kelompok suku tertentu, nggak bisa. Jawa saja, Sunda saja, Madura saja, nggak bisa. Karena apa? Karena al-aslu fi syura antakuna amatan fil muslimin. Untuk umum. La khosotan la khosoh bi thaifatin minhum, bukan untuk yang khusus-khusus bagian daripada mereka, tidak. Maka ba'du ahlil ilmil muasirin, orang ulama-ulama ahli ilmu kontemporer sekarang itu menyampaikan bahwa suro itu harus untuk kelompok seperti konsep ahlul hali wal akdi dengan arti khusus, atau ahli syaukah atau ahli ikhtiar dan semacamnya. Ada sekelompok ulama muasirin, suronya cukup ahli syaukah saja, atau ahlul hali wal aqdi, atau ahlul ikhtiar. Ada kelompok ulama kontemporer, suronya punya pendapat, suronya itu untuk ahlul hali wal aqdi saja. Jadi kalau di NU itu ada dua macam. Ketika milih Rois Am atau Rois Suriah itu pakai ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi itu seperti jadi orang yang dipilih tidak hanya satu orang, disepakati berapa, kalau di NU itu 9, kayak formatur, itu ahlul hali wal aqdi. Kalau Indonesia dulu yang milih presiden adalah MPR, yaitu ahlul hali wal aqdi. Nah, sekarang untuk umum orang banyak. Ada yang berpendapat begitu. Nah, baru mereka melakukan bermusyawarah, memilih orang untuk milih presiden. Itu perwakilan namanya. Perwakilan, maka konsepnya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang rapat itu perwakilan dari beberapa daerah. Nah, itu sebutannya ahlul hali wal aqdi. Tapi juga ada yang langsung, pilihan langsung di PBNU itu, yaitu ketika milih tangfid. Nah, itu secara amah gitu. Nah, ketika ada model syuro itu adalah untuk umum, tidak untuk khusus, Rasulullah SAW, ini kajian kita halaman 5. Wali anna Nabi SAW berkata, qala am al-Hudaybiyah
asyiru alayya ayuhan nas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis 4178. Asyiru alayya ayuhan nas. Ini lengkapnya asyiru alayya ma'syarul muslimin fi qaumin abanu ahli wa ramahum wa aimullah ma'al alimtu ala ahli min su'in wa abanuhum aiman wallah ma alimtu alaihi illa khair. Ini hadis asyiru alayya ayyuhan nas adalah menunjukkan Rasulullah pun memerintahkan untuk bermusyawarah alan nas dengan manusia, artinya bermusyawarah untuk memilih pemimpin, untuk memilih apa saja, untuk bekerja, untuk menentukan program. Intinya inti dalam kegiatan muamalah sosial apa saja harus bermusyawarah. Karena Nabi SAW bersabda pada tahun Hudaybiyah, wahai manusia, kemukakanlah pendapatmu, kemukakanlah pendapatmu. Artinya apa? Rasulullah menyuruh untuk musyawarah. Wali anna Nabi, dan sesungguhnya Nabi SAW itu qala telah berkata, siapa Nabi amul Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, asyiru, bermusyawarahlah atau keluarkanlah pendapat, kemukakanlah pendapat kalian, alayya padaku Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia. Jadi suruh mengeluarkan pendapat. Artinya Qur'annya menyuruh wa amruhum syura bainahum, Rasulullah pun menyuruh. Itu jadi Quran menyuruh, hadis menyuruh, maka intinya dalam semua hal di dalamnya termasuk mengangkat imam, pemimpin, dan mengurus apa saja, itu pondasinya musyawarah. Dan musyawarah lil am, antakuna amatan, untuk umum, tidak untuk 1-2 orang atau untuk kelompok, tidak. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsatil ifki khotiban finnas wa qala amma ba'du asyiru alayya finnas. Rasulullah juga berkhutbah pada masalah hadis ifki, kebohongan. Beliau menyampaikannya pada manusia dan berkata asyiru alan nas, keluarkanlah pendapat alayya padaku, fi unasin, pada manusia, fi unasin, pada manusia. Waqoma, dan berdiri siapa Nabi SAW fi haditsatil, atau pidato khutbah, berdiri fi haditsatil ifki, pada tentang adanya cerita bohong, khotiban menjadi khotib atau berpidato siapa Nabi finnas kepada manusia. Waqala, dan berkata siapa Nabi, amma ba'du, adapun sebelum dan sesudahnya, asyiru alayya fi unasin, berilah pendapat kalian semua alayya padaku, fi unasin, untuk urusan beberapa manusia, banyak orang. Artinya ketika Rasulullah
menyuruh keluarkan pendapat itu artinya menyuruh bermusyawarah. Maka apa saja harus bermusyawarah. Wan Anas, dan dicerita itu hadis Imam Bukhari 4757 yang tadi. Yang awal 4178. Wan Anas, dan diceritakan dari Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara an-nasu yauma badrin. Itu musnadnya Imam Ahmad 13296. 13296. Dan atas otoritas Anas bahwa Rasulullah bermusyawarah dengan orang-orang pada hari perang Badar. Jadi Rasulullah saja bermusyawarah, begitu. Ini lagi kita menunjukkan mau bentuk negaranya kayak apa, nama negara bentuknya apa saja termasuk negara Pancasila, kalau pembentukannya juga dengan musyawarah, milih bekerjanya diputuskan dengan musyawarah, ada lembaga-lembaga musyawarahnya, itu sudah termasuk sesuai syariah, sesuai Islam. Mau namanya apa saja. Karena walaupun namanya bukan khalifah atau khilafah, bukan khilafah, tapi inti khilafah itu. Nah, inti khilafah itu. Intinya di dalam khilafah itu. Khilafah kan kepemimpinan, itu loh. Nah, sistem kepemimpinan dalam menurut syariah Islam adalah al-aslu fil imamah wal wilayah asyura waridho. Walaupun namanya negara itu khilafah, tapi kalau kontennya, isinya, pelaksanaannya tidak melalui syura waridho, itu belum syariah. Walaupun namanya khilafah. Gitu loh. Nama seseorang Muhammad, bagus kan? Muhammad. Itu udah menunjukkan Islam lah, seolah-olah. Tapi Muhammad itu nakal. Namanya Muhammad, tapi mencuri. Ya, Muhammad yang tidak syariah, walaupun namanya Muhammad. Itu. Sama khilafah tapi tidak musyawarah. Ngakeknya tidak musyawarah. Ya, walaupun namanya khilafah negara itu, tapi tidak musyawarah. Ya tidak sesuai dengan Islam. Paham nggak? Namanya Abdullah. Gitu. Tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh agama Islam. Gitu. Mencuri, mencopet, korupsi. Ya tetap tidak sesuai syar'i. Namanya James Bracklin, oh gitu. James Bracklin namanya. Tapi ketika mau ngapain saja sesuai dengan ajarannya, agamanya Allah, agama Islam, ya tetap ya Islam secara, walaupun namanya James Bracklin. Gitu loh, paham nggak? Nah, ketika musyawarah itu lil'am, untuk orang banyak, tidak untuk kelompok-kelompok. Rasulullah ini ayat Qur'annya tadi udah kita sebutkan, sekarang lagi menyampaikan bahwa dorongan Rasulullah untuk menyuruh orang bermusyawarah apa saja, termasuk diceritakan ketika Rasulullah dan orang-orang pada hari perang Badar itu juga menyuruh untuk bermusyawarah. Ketika perang
Badar. Wan Anas radhiyallahu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musyawarah siapa Rasul anasa pada manusia dengan manusia yauma badrin pada hari Badar, perang Badar. Musnad Ahmad 13296. Fatulahid, nah ini ringkasannya. Fatulahidhu fi hadhil mawaqifi alati tarwa fiha ba'du musyawaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yamilu ila ta'mimi syura wala yukhassisu wa yastakhdimu sighatan ayyuhan nas al-amah yakni au yukhatibu al-muslimin khitaban aman. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya, perhatikan pada situasi ini di mana Anda lihat beberapa musyawarah Nabi yang disampaikan tadi di atas, Nabi cenderung untuk mengeneralisasi, mengumumkan orang banyak. Syuro, mengeneralisasi syuro bukan mengkhususkan, bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya orang Sunda saja, bukan hanya orang Batak saja, bukan hanya orang Semendo saja, gitu. Bukan hanya orang Kalimantan saja. Kalau untuk memilih pimpinan nomor 1 presidennya, Rasulullah menyampaikan begitu. Nabi Rasulullah cenderung mengumumkan syuro, bukan mengkhususkan, dan menggunakan sihotnya saja, sihot dalam hadisnya yang disampaikan Rasulullah dengan kata-kata ayyuhan nas, wahai manusia, artinya banyak. Bukan hei ayyuhar rajul, piro itu. Ayyuhan nas itu artinya umum. Atau Rasulullah memang menyapa kaum muslimin dalam pidatonya, pidato publik. Pidato publik ketika pidato di banyak orang. Jadi kata-kata musyawarah ini dianalisis oleh pengarang, oleh kitab ini. Ketika dianalisis, perintah suro itu lil am, antakuna amatan, untuk umum, untuk orang banyak, tidak hanya sekelompok. Itu maksudnya. Fatulahir, maka perhatikanlah fi hadhil mawaqifi, pada situasi ini, alati tarwa yang Anda alati taro yang Anda melihat fiha di dalam mawakif ini, alati tarwa yang melihat fiha dalam mawakif siapa ba'du musyawaratin, sebagian ba'du musyawaratin Nabi, sebagian menyuruhnya Nabi untuk musyawarah sallallahu alaihi wasallam, anau sesungguhnya ba'du musyawaratin Nabi itu yamilu, condong ila ta'mimi syura, condong untuk umumnya musyawarah, wala yukhasisu, dan bukan untuk khusus. Wa yastakhdimu, dan memakai siapa Rasulullah sihotan, akan satu sihot kalimat, memakai ayyuhan nas, memakai kata-kata ayyuhan nas, wahai manusia.
Ketika memakai kata-kata wahai manusia, itu artinya al-amah, untuk umum. Tidak wahai Muhammad, wahai Abdullah, wahai laki-laki, wahai perempuan. Itu ketika Yuhannas untuk umum, artinya untuk orang banyak. Au yukhatibu al-muslimina, atau mengkhotbai siapa Rasulullah, al-muslimina akan orang-orang muslim banyak, khitoban dengan khitob aman yang umum, yang publik. Nah, ketika memilih presiden itu untuk publik, artinya ya orang se-Indonesia. Wong untuk memilih presiden se-Indonesia. Itu presidennya. Itu ya amatannya ya orang se-Indonesia. Kalau sekarang orang se-Indonesia 280 juta, 250 juta, 58 juta. Nah, haknya mereka. Nah, tapi ketika di aturan, nanti di sini akan dijelaskan, di undang-undangnya yang punya hak pilih ada berapa. Nah, ya itu yang harus milih semua. Itu maksudnya yang disebut dengan amatan. Memilih presiden umum, pilihan langsung. Paham nggak? Itulah itu model yang seperti itu adalah juga sudah sesuai syariah. Jadi tidak satu-satunya model yang disampaikan oleh beberapa ulama tentang model khilafah yang hari ini lagi digaung-gaungkan. Tidak satu-satunya. Ya, intinya mengangkat presiden syuro warido. Syuro antakuna amatan fil muslimin. Dalilnya jelas, paham? Kita teruskan. Waqoma Umar bin Khattab fil Madinati khotiban waqala man baya'a rajulan an ghairi musyawaratin minal muslimina fala yubayyi'u huwa walalladzi baya'ahu tuhratan ayyuqatila. Bukhari 6730. Fanasu Umarin ala anna syura fil muslimin wa huwa lafdhu amin wairu khosin. Umar bin Khattab berdiri di Madinah dan berkata, pidato maksudnya, barang siapa yang berbaiat pada seseorang tanpa musyawarah dari orang-orang muslim, maka tidak ada baiat bagi dia dan tidak ada baiat juga bagi orang yang membaiat. Tidak harus dibunuh. Jadi baiat itu janji setia, ngerti nggak? Baiat janji setia. Ada orang namanya Abu Bakar. Nah ini dibaiat oleh orang-orang banyak, pendukungnya Abu Bakar untuk jadi ketua umum PMII. Nah, itu. Nah, orang-orang banyak ini membaiat Abu Bakar untuk jadi ketua umum PMII. Kalau orang banyaknya ini aghlabiyah, nah itu yang dipilih. Ketika di Madinah berdiri khotbah, pidato, itu menyampaikan barang siapa yang berbuat berbaiat. Ingat, berbaiat itu janji setia.
Setia kepada siapa? Ya kepada orang yang akan dipilih. Janji setia. Maka yang dipilih biasanya adalah menyampaikan program-programnya. Kampanye, peng, 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 peng. Yang satunya lagi kampanye, peng, 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 peng. Lah kamu berbaiat itu janji setia untuk memilih dia. Nah, kapan memilihnya? Ya ketika Anda melaksanakan penoblosan itu, pemilihan umum itu. Sesungguhnya dalam hati Anda sudah menjadi followers atau menjanjikan setia kepada dia. Itu baiat. Sahabat Umar bilang, barang siapa berbaiat pada seseorang tanpa musyawarah dari orang-orang muslim, maka tidak dianggap baiat. Jadi Anda mau membaiat siapa? Calon ketua umum PMII-nya, Anda kan bermusyawarah tuh, lobby terus ya kan? Lobby itu. Nah, musyawarahnya ya ketika itu lagi lobby, saya mau milih ini karena bagus, diajak. Nah, maka kata sahabat Umar, tidak ada baiat. Baiat itu janji setia untuk bisa memilih seseorang itu. Juga bagi orang yang membaiat, tidak ada baiat bagi orang yang membaiat, yang berjanji setia, tidak dianggap itu baiat. Dan orang yang dibaiat juga. Yang dibaiat berarti presidennya yang akan dipilih, orang yang membaiat, pendukungnya tidak masuk kategori itu baiat kalau tidak ada musyawarah. Itu loh. Waqoma dan berdiri siapa Umar bin Khattab fil Madinah, di Madinah, khotiban dalam kondisi khutbah. Waqola dan berkata siapa Umar, man barang siapa baya'a yang membaiat siapa man rojulan pada seseorang an ghairi musyawaratin, tanpa hasil musyawarah, baiatnya memilihnya bukan karena musyawarah, Anda karena nggak tahu apa-apa. Siapa Jokowi nggak ngerti, ini nggak ngerti, gimana coba? Minal muslimin, dari orang-orang muslim, fala yubayi'u, maka tidak termasuk orang yang berbaiat, membaiat siapa huaman. Itu baiatnya katakan tidak sah kalau tanpa musyawarah dulu. Walaladzi, dan tidak pula seseorang baya'ahu yang membaiat tughrotan, untuk tughrotan ayyuqotila, itu tidak. Orang yang berbaiat tanpa musyawarah itu tidak harus dibunuh. Tidak harus dibunuh. Itu jadi artinya apa? Negara demokrasi yang kita ikutin di Indonesia, kalau asasnya sudah musyawarah, terus membaiat itu janji setia. Ya, baiat itu janji setia. Janji setianya dibuktikan dengan menoblos. Sebelum menoblos, Anda harus paham dulu. Untuk bisa paham itu, Anda harus bermusyawarah. Contohnya mau milih ketua umum PMII, itu saja yang pemilihnya 500, muter enggak? Musyawarah enggak? Musyawarah. Itulah kira-kira. Fanasok, maka
menyatakan siapa Umar radhiyallahu ala anna syuro, sesungguhnya syuro musyawarah fil muslimin pada orang muslim, wahwa bermula musyawarah kepada muslim, itu lafdhu amin adalah lafaz umum, weru khosin bukan khusus. Artinya ketika memilih pimpinan umum itu untuk orang paling banyak, aghlabiyah. Maka 51% lebih harus, itu sudah aghlabiyah. Itu ketika mau memilih pemimpin. Mau model dan nama negaranya apa saja. Jadi walaupun namanya khilafah, ini walaupun kalau tidak dasarnya syuro warido, kalau syuronya itu tidak tapi syuronya khos, hanya ditentukan oleh orang per orang, bukan bangsanya yang menentukan, yang syuronya bukan bangsanya, hanya ditentukan presidennya saya, presidennya dia. Itu bukan begitu. Walaupun itu khilafah, itu tidak sesuai syar'i. Paham? Wa huwa lafdhu am ghairu khos. Itu atas analisisnya hadis-hadis di atas, termasuk asar di atas yang dilakukan oleh Umar, menunjukkan antakuna amatan. Syuro musyawarah itu adalah untuk orang banyak, tidak hanya sekelompok. Wala mafuwido as-sahabah Abdurrahman bin Auf likayatufa finnas litangfidhi asyura wa ijra'i intikhab wa faraza al aswat li tahdidil imam min majmu'il murasyakhin lam yaj'al Abdurrahman bin Auf asyura khosoh bi ta'ifatin. Ini contoh sekaligus dari athar dari sahabat. Kalau tadi kan Quran, sunnah, ini contoh-contoh dari sahabat. Athar, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ditunjuk untuk memimpin umat dalam rangka melaksanakan syuro dan melakukan pemilihan dan melakukan penghitungan suara untuk menentukan imam dari total calon, Abdurrahman bin Auf tidak membuat syuro khusus. Ini ingat, tidak membuat syuro khusus. Syuro khusus itu syuro yang hanya sebagian kelompok saja, sebagian orang saja. Tidak melakukan syuro khusus untuk sekelompok atau sekte. Itu Abdurrahman bin Auf ketika disuruh melakukan syuro untuk sebuah pemilihan, itu pun dilakukan tidak hanya syuronya satu sekte, satu to'ifah, satu kelompok, tapi untuk umum. Walamma fuwido, dan ketika ditunjuk siapa sahabat Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf, dikayatufa untuk memimpin finasi pada manusia, litangfidhi syuro untuk melaksanakan permusyawaratan, wa ijra'il intikhobati, dan dalam rangka
melakukan pemilihan wa faroza dan al-aswati wa faroza dan melakukan penghitungan al-aswati akan suara, penghitungan suara litahdidil imam untuk menentukan memilih imam, memilih ketua, memilih pemimpin. Min majmu'il murassahin, dari total calon pemimpinnya, lam yaj'al, tidak menjadikan siapa Abdurrahman bin Auf, tidak menjadikan asyura akan syuro khosotan secara khusus, tidak dijadikan suronya suro khusus bito ifatin dengan satu kelompok saja, tapi umum. Tidak hanya yang diajak musyawarah, tidak hanya Jawa saja, Batak saja, Kalimantan saja, itu tidak. Nah kalau suronya Jawa ya untuk se-Jawa, suronya Jawa Tengah ya untuk se-Jawa Tengah, suronya Jawa Timur ya untuk se-Jawa Timur, itu loh maksudnya. Nah kalau untuk se-Indonesia ya semua. Bal syawaro an-nasu kama yaro al-Bukhari al-qisota wa fiha faja'alu dzalik ila Abdurrahman bin Auf. Falamma walau Abdurrahman amrohum famala an-nas ala Abdurrahman hatta ma'aro ahadan minan nas yattabi'u ulaika raht wala yata'u akibahu wa mala an-nasu ala Abdurrahman yusawirunahu tilkal layali. Melainkan sahabat Abdurrahman itu ketika ngajak orang-orang untuk bermusyawarah dengan orang-orang, bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan kisah di mana mereka merujuk pada Abdurrahman bin Auf. Itu Imam Bukhari menceritakan tentang bahwa musyawarah itu untuk umum. Imam Bukhari menceritakan tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf. Mereka memberikan kepada Abdurrahman bin Auf, dan ketika mereka condong, mereka itu orang-orang yang diajak musyawarah, ambil perintah Abdurrahman, condongnya kok sudah ngikut Abdurrahman, itu orang-orang menoleh ke arahnya Abdurrahman. Jadi ketika ada banyak calon A, B, C, D, orang menunjuk atau menoleh, ini aku ini, lah itu udah musyawarah kayak gitu, ngerti nggak? Ketika ini calon, kemudian orang banyak menolehnya, melihatnya, mengangkat tangannya, ngomong Abdurrahman, nah itulah di situ, itu musyawarah. Paham nggak? Kayak gitu aja udah disebut musyawarah. Sampai saya tidak melihat seseorang pun dari orang-orang itu mengikuti orang-orang itu tidak menginjakkan kakinya. Orang-orang orang-orang cenderung pada Abdurrahman, bermusyawarah dengannya pada malam itu. Artinya condongnya ke Abdurrahman. Bal sawaro, tetapi musyawarah siapa nasu manusia, kama yarwa, seperti menceritakan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari al-Qisota akan
sebuah cerita, wafiyah dan ada di dalam kisah, fajalu maka menjadikan siapa mereka orang-orang dzalika pada musyawarah, menjadikannya ila Abdurrahman bin Auf, menunjuknya pada Abdurrahman bin Auf. Falamma walau maka ketika menoleh condong siapa mereka Abdurrahman pada Abdurrahman, amrohum akan urusannya mereka, ketika mereka condong ke Abdurrahman, melihat, menoleh, menghadap, mengangkat tangan, menunjuk, famala maka kemudian condong, menoleh, siapa nasu manusia ala Abdurrahman, cenderungnya kepada atau kecondongannya kepada Abdurrahman. Hatta ma'aro sampai tidak melihat siapa saya ahadan akan seseorang minan nas dari manusia, yattabi'u yang mengikuti siapa ulaika orang-orang itu, tidak mengikuti orang-orang itu dan tidak ulaika ar-rahto dan tidak menginjak rintangan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada rintangan. Wala yata'u akibahu dan tidak ada rintangan. Maksudnya tidak menginjak kakinya pada akibatnya, artinya tidak ada rintangan. Walayato wakibau tidak ada rintangannya. Wamala dan condong siapa nasu manusia ala Abdurrahman, condongnya kepada Abdurrahman. Mereka condong terhadap Abdurrahman, yusawirunahu bermusyawarah siapa mereka dengan Abdurrahman, tilkal layali pada malam itu. Malam itu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 7207. Nah, di sini kitab kajian yang kelima ini menceritakan dalil-dalilnya bahwa musyawarah itu untuk umum. Musyawarah itu untuk umum. Fahada nasu riwayah al-Bukhari wa fiha anna Abdurrahman makatha iddata layali wa anan nas wa laisa ta'ifah muayyanah ijtama'u ala Abdurrahman li tanfidhi syura kama fi nas as-sabiq wa mala an-nasu ala Abdurrahman yushawirunahu tilkal layali. Ini adalah nas teks riwayat Bukhari di mana beliau Imam Bukhari mengatakan bahwa Abdurrahman tinggal selama beberapa malam di tempat orang banyak yang kumpul itu, dan bahwa orang-orang, dan bukan kelompok tapi orang banyak, bukan kelompok tertentu, berkumpul pada Abdurrahman untuk melakukan syuro. Syuro milih pemimpin seperti pada nas atau teks sebelumnya. Seperti pada nas atau teks sebelumnya. Dan orang-orang condong pada Abdurrahman untuk bermusyawarah dengannya pada malam itu. Ini menggambarkan ketika Anda mau milih pemimpin, itu musyawarah. Inti musyawarah adalah untuk orang banyak, publik yang bermusyawarah orang banyak, tidak sekelompok. Ini adalah nas-nas yang merujuk untuk itu. Fahadhan nas maka
Fahadha nasu riwayatil Bukhari, maka bermula nas atau teks riwayat Imam Bukhari, wafia di dalam riwayatnya, bahwa anna Abdurrahman, sesungguhnya Abdurrahman itu makatha, tinggal siapa Abdurrahman, iddata layali, pada beberapa hari. Pokoknya datanglah di kayak bikin muktamar NU, datang kayak kemarin nginep di Lampung berhari-hari kayak gitu. Wa ananas, dan sesungguhnya manusia kurang banyak pesertanya, wa itu walaisa ta'ifah, bukan hanya sekelompok orang muayyanah tertentu, bukan hanya kelompok orang dari Lampung saja, tidak. Ijtamau, mereka itu berkumpul ala Abdurrahman, dukung Abdurrahman, litangfidhi syura, untuk melaksanakan musyawarah. Kama finnasis sabik, seperti tek-tek terdahulu. Wamala, dan condong siapa nasu manusia ala Abdurrahman, condongnya memilih Abdurrahman. Yusawirunahu, mereka bermusyawarah dengan Abdurrahman tilka layali, pada hari malam-malam itu. Ini konteksnya masih konteks musyawarah itu untuk publik, untuk bersama. Ini jangan musyawarah itu hanya beberapa gelintir orang kemudian nunjuk presiden, nggak bisa begitu. Paham ya? Nah, itulah kajian kita yang kelima, masih dalam konteks al-aslu fil imamah wal wilayah asyura warido. Pada dasarnya mengangkat sebuah kepemimpinan presiden dan lainnya itu adalah konteksnya harus syura warido, musyawarah mufakat. Nah, kok dalam konteksnya syura musyawarah, al aslu fi syura antakuna amatan fil muslimin. Dalam konteksnya musyawarah itu adalah untuk umum, tidak hanya untuk khusus. Itu intinya itu. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.